Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Ya, pimpin doa dulu oleh Rizky. Berdoa, Depan. Siap. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Siapa? Oh ya, oke. Nanti kita materi yang minggu lalu ya. Pelajaran yang minggu lalu, belajar apa? Materinya apa minggu lalu? Siapa yang tahu? Minggu lalu materinya apa? Ketika kehidupan berakhir atau berhenti. Apa itu? Ketika kehidupan berakhir itu hari kiamat. Nah, coba lihat ke depan. Materi yang akan kita pelajari yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian macam-macam hari kiamat. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Nah, sebelum lanjut ke materi ini, maka kita mau bertanya dulu yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita kan ketika berhenti, kehidupan itu berhenti, yaitu hari akhir. Betul? Nah, berakhir atau termasuk kepada rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Ketika kehidupan berakhir termasuk rukun iman keberapa? Rukun iman yang kelima. Rukun iman ada berapa? Coba sebutkan. 1, 2, yang ketiga? 3, iman kepada yang keempat Rasul, iman kepada Rasul. Kalau yang kelima hari kiamat, yang keenam dan qadar. Oke, sekarang apa arti daripada iman? Ayo, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Iman dan percaya. Nah, sekarang kita akan makna daripada iman tadi sudah. Iman kepada hari akhir. Coba perhatikan yang ada di papan tulis ini, di video ini, yaitu tadi makna hari akhir, yaitu hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam, ya, hancurnya seluruh alam. Oh ya, nah, nih, makna beriman kepada hari akhir itu, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Isinya itu apa?
punah semuanya. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal kecuali siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kayaknya nggak ada semangat. Berdiri semua, berdiri. Ayo, ada semangatnya. Tangan di atas. 1, 2, 3. Anggap. Bukan suaranya. Gunung yang terbang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takutan, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melintang di pagar Sunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera jepit, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat telinga biji, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat menara tinggi, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Ada yang nyanyi yang baru itu apa? Yang sedang kembali. Rukun sama teman. Ada pembelian itu ya kan? Rukun sama teman. Saya dengan teman. Ayo, oke. 1, 2, 3. Belum bisa? Belum pandai? Yang biasa di itu nyanyi, tak pandai. Ya Allah. Oke. Yang berikutnya yaitu tadi makna daripada beriman. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Itu adalah Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5 yang artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Siapa yang tahu hari kiamat? Ada yang tahu hari kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Tahu nggak hari kiamat kapan terjadi? Hari Tidak Jumat. tahu, semua juga tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang minggu lalu. Sekarang jenis dan tanda hari akhir. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang adalah jenis tanda hari akhir. Jenis tanda-tanda hari akhir itu terbagi kepada 2, ya. Ada kiamat sughra dan ada kiamat kubra. Hari akhir atau hari kiamat dapat dibagi menjadi 2. Ada kiamat apa? Sughra. Apa kiamat sughra? Kiamat kecil. Yang kedua? Kiamat kubra. Apa kiamat kubra? Kiamat besar. Kemudian, nah,
kubro. Hah? Munculnya berbagai fitnah. Yang terus apa lagi? Banyak munculnya atau keluar nabi-nabi palsu. Nah, kiamat subro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian manusia. Contohnya kalau sebagian manusia yaitu meninggal dunia, kita akan meninggal. Bakal kapan tidak tahu, kita hanya menunggu giliran kita. Tak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 186. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita, bukan hanya kita aja. Ada tumbuh-tumbuhan mungkin kan, ada hewan, karena mereka bernyawa pasti akan mati. Kemudian, nah itu kiamat subro. Sekarang kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro itu? Nah, kiamat kubro yaitu kiamat atau kiamat besar atau hancurnya seluruh alam semesta. Makhluk hidup yang tersisa semua akan binasa. Kiamat kubro ditandai dengan ditutupnya terompet sangkakala yang pertama. Kenapa Bu dikatakan yang pertama? Ada 2 kali peniupan sangkakala. Kapan? Ketika udah hancur seluruh alam, semua manusia sudah tidak ada, kita digiring kemana? Kepada mahsyar. Nah, setelah itu kita akan dibangkitkan kembali. Maka ada macam-macam hari kiamat. Siapa yang tahu tadi ada macam-macam kiamat? Satu, yaumun Akhir. Yaumun hisab. Kemudian yaumun zaza. Nah, sekarang tanda-tanda itu yang macam-macam nanti terakhir. Sekarang macam-macam tanda-tanda hari kiamat. Entah kiamat kubro atau kiamat kubro. Nah, tanda-tanda ke hari kiamat kecil atau kiamat subro. Tanda-tanda kiamat subro yaitu kiamat kecil ya, munculnya sebagian tadi fitnah. Kemudian banyaknya bermunculan nabi palsu. Sekarang kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Tanda-tandanya munculnya nabi palsu atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Apa lagi? Munculnya dajjal. Kemudian munculnya turunnya Nabi Isa. Nah, itu sebagian. Ya. Terus di situ sampai di sini sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, Ibu simpulkan tanda-tanda hari kiamat. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, apakah kalian masih lalai dalam melakukan ibadah atau dalam melakukan sholat? Ada yang lalai dan ada yang tidak. Nah, dari perbuatan kebaikan, semoga setelah mempelajari materi ini kalian bisa baik dalam beribadah atau dalam memperbanyak amal kebaikan. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.